Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik pemuda dan remaja, serta anak-anak sekolah minggu, pada hari ini, hari Minggu 31 Mei 2020, kita bersama-sama akan mengikuti kebaktian Pentakosta. 50 hari sesudah Tuhan Yesus Juru Selamat kita bangkit dari kematian, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan pada hari ini, Dia memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus yang turun kepada kita semua. Pada hari ini, kita juga semua bersama-sama akan memberikan persembahan syukur tahunan kita, di samping persembahan kebaktian yang biasa, sebagai tanda syukur atas penyertaannya yang luar biasa selama ini, dan terutama kekuatan dan hikmat yang dianugerahkan kepada kita semua dalam masa pandemi COVID-19 ini, yang kita semua tidak tahu kapan akan berakhir. Kita hanya tahu dan yakin bahwa penyertaan,
perlindungan, dan berkat Tuhan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita sepanjang masa. Sebelum kita bersama-sama memulai kebaktian Pentakosta dan pengucapan syukur tahun ini, marilah kita semua bersaat teduh.
Kita dasarkan ibadah hari Minggu Pentakosta ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudari, Tuhan beserta saudara-saudari. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari Pentakosta ini, marilah kita menyambut kehadiran Roh Kudus untuk membarui kita semua, seperti disebutkan dalam Mazmur pasal 104 ayat 30 sebagai berikut. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Sebuah doa dari komunitas TC yang ditulis untuk liturgi bagi Dewan Gereja Asia tahun 2015 mendasari ibadah kita pada hari Pentakosta ini. Roh Kudus, Sang Pencipta, di awal penciptaan, Engkau melayang di udara. Engkau menghembuskan nafas kehidupan kepada seluruh ciptaan. Tanpamu, seluruh ciptaan akan mati dan kembali pada ketiadaan. Roh Kudus, Sang Penghibur, di dalam Engkau kami dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Engkau menjadikan kami tempat ibadah yang hidup untuk keberadaan-Mu. Engkau yang berkata-kata untuk kami dalam doa saat kami tidak mampu berkata-kata. Roh Kudus, Sang Pemberi kehidupan. Engkau adalah terang. Engkau membawa terang bagi kami. Engkau adalah kebaikan dan sumber dari segala yang baik. Roh Kudus, Sang Nafas kehidupan. Engkau menguduskan dan menghidupkan seluruh tubuh Kristus. Engkau yang hadir dalam setiap anggota tubuh Kristus. Dan saat Engkau memberi kehidupan untuk tubuh jasmani kami. Amin. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia.
jalan yang lemah, hati anakmu tentram. Bila badai mendengarkan suaramu, hai musafir ikutlah ke negeri sejahtera. Bila nanti datang pergumulan dunia, dalam sorga mulia, nama kita tertera. Asal kita ditebus, pun dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Mari kita berdoa. Ketika hari Minggu ini Tuhan menguatkan kami kembali bersekutu, meskipun dipisahkan oleh jarak dan waktu, kami rindu perayaan iman kami, khususnya pada hari Pentakosta ini, menguatkan kami untuk semakin menyatakan berkat Tuhan di setiap kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Karena itu biarlah saat kami meneduhkan diri kami untuk membaca dan merenungkan bagian dari Alkitab, kami bersama diteguhkan untuk mengalami perjumpaan dengan firman-Mu. Karena kami berdoa dan menyerahkan pelayanan akan firman Tuhan hanya di dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab kita didasarkan pada Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar
rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Haleluya. Kupikir rasanya Tuhan mengerti kalau kali ini aku tidak usah memberi. Kupikir rasanya Tuhan mengerti kalau kali ini aku tidak usah sibuk peduli. Kupikir rasanya Tuhan mengerti kalau kali ini aku fokus saja pada diri sendiri. Aku kan punya alasan mengapa begini. Hidup tidak biasanya seperti ini. Tuhan pasti mengerti kenapa aku hanya bisa fokus pada diri sendiri. Namun aku berpikir lagi, ya, Tuhan pasti selalu mengerti. Namun apa pantas aku tidak mau memberi? Apa pantas aku hanya mau peduli hanya pada diriku sendiri? Bukan soal seberapa banyak aku memberi, namun seberapa aku masih mau terus belajar memberi. Sebagai ungkapan syukur dan upaya untuk tidak hanya hidup bagi diri sendiri. Tuhan pasti selalu mengerti. Namun aku tidak mau menjadikan itu alasan untuk hidup hanya untuk diri sendiri dan enggan memberi arti. Video yang ditampilkan tadi yang merupakan produksi dari BPMSW GKI SW Jabar di akhir menyatakan bahwa Tuhan pasti selalu mengerti. Namun aku tidak mau menjadikan itu alasan untuk hidup hanya untuk diri sendiri dan enggan memberi arti. Di masa pandemi COVID-19 ini, semua orang ada dan berdiam diri di rumah. Semua orang bergumul dengan keadaan ekonomi yang serba tidak pasti.
Untuk itu semua ditantang untuk memikirkan keberadaan diri. Tapi pada perayaan Pentakosta ini, yang kita tahu Tuhan pasti selalu mengerti keberadaan kita. Apakah kita tetap mau hanya memikirkan diri kita sendiri? Apakah kita hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan kita saja? Pada hari Pentakosta ini kita ditantang untuk mau peduli. Bukan hanya untuk kepentingan kita. Bukan soal seberapa banyak dalam memberi. Tetapi justru seberapa mau belajar untuk memberi. Karena itu panggilan yang memberkati di perayaan Pentakosta untuk Gereja Kristen Indonesia sekaligus juga merupakan perayaan syukur tahunan. Kita ditantang untuk memberkati. Yang berarti tidak hanya melihat pada diri sendiri. Tidak hanya peduli untuk diri sendiri. Tapi bagaimana panggilan ini mau dinyatakan dengan kesediaan memberkati. Memberkati tidak sama dengan memberi. Memberkati lebih dari sekedar menyatakan kebaikan. Memberkati adalah sebuah kemampuan untuk menangkap makna yang menghidupkan dari peristiwa dan pengalaman beriman kita. Kalau saat ini di tengah pengalaman beriman kita harus berdiam diri di rumah. Tapi kita mengingat bagaimana kisah Pentakosta yang dialami oleh murid-murid yang bisa berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Ketika saat ini kita sungguh-sungguh mau memberkati, marilah kita mohon supaya kita diberikan kekuatan untuk menangkap makna dari berbagai peristiwa dan pengalaman hidup kita. Dan melalui berbagai peristiwa dan pengalaman itu, kita justru terus mau membiarkan Tuhan menguatkan kita menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita yang telah dipanggil untuk memberkati, biarlah berkat Tuhan menjadi kekuatan untuk kita senantiasa terus berbagi dan belajar untuk peduli. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama umat Tuhan di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita yang didasari pada tulisan John Vess
yang mendasarkannya pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1-13. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Bukakanlah mata kami untuk dapat melihat kehadiran Allah di sekitar kami. Dalam keheningan tempat yang kudus, dalam hiruk pikuk dan kebisingan kota ini, dalam sukacita dan perayaan di kehidupan kami, dalam duka cita dan pergumulan yang menghancurkan hati kami. Datanglah ya Roh Kudus, hiburkanlah mereka yang bersedih, karuniakanlah damai yang hanya daripada-Mu. Arahkanlah hidup kami selama kami masih bernafas, seperti kami merenungkan akan misteri kebangkitan Kristus dan harapan baru yang kami terima akan kehidupan kekal. Datanglah ya Roh Kudus, berikanlah kesembuhan pada yang menderita, kuatkanlah mereka yang lemah, sembuhkanlah mereka yang terluka dan putus asa. Karuniakanlah ketenangan pada yang sedang gelisah. Datanglah ya Roh Kudus, dan ajarkanlah pada kami dalam mengusahakan perdamaian, untuk mengasihi musuh kami, untuk menyingkirkan segala senjata kami, untuk mengingat kembali harga yang telah dilunasi untuk kebebasan, untuk melayani mereka yang telah terlebih dahulu melayani kami. Datanglah ya Roh Kudus, kobarkanlah api dalam jiwa kami, hasrat akan mengusahakan keadilan yang tak pernah padam, sampai seluruh anak-anak-Mu dikasihi, sampai tidak ada lagi yang tersisihkan dan tertekan, sampai setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup, sampai dunia diubahkan dan dibarui. Datanglah ya Roh Kudus, hidupkan kembali gereja-Mu, lepaskan kami dari kepuasan diri dan kelembaman. Tolonglah kami untuk mengenali talenta kami untuk melayani, dan gunakanlah dalam melayani sesama kami. Ubahlah hati dan pikiran kami, penuhi kami dengan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Ingatkanlah kami bahwa tidak ada panggilan yang lebih besar daripada mengasihi-Mu dengan segenap jiwa kami, dan mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri sendiri. Allah yang Maha Baik, tunjukkan pada kami sekejap mata akan kerajaan-Mu yang berada di sekeliling kami, dan bawalah kami pada hal-hal baru yang sedang Kau karyakan dalam dunia ini. Kami berdoa untuk kerajaan-Mu. Penuhilah dengan Roh-Mu, seperti yang Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada kebaktian Pentakosta ini, kita semua diajak untuk mempersembahkan ungkapan syukur kita berupa persembahan syukur tahunan yang pada tahun ini akan dialokasikan untuk proses balik nama, tanah dan bangunan Surya Sumati 83, dan juga untuk panitia pengembangan dan pembangunan GKI Paskaliki. Biarlah melalui persembahan ini, karya dan tugas pelayanan yang Kristus percayakan pada gerejanya dapat tetap berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Persembahan syukur ini merupakan tanda syukur di hadapan Tuhan yang telah berkenan memberkati usaha dan pekerjaan yang kita lakukan. Tanda syukur kita atas anugerah Roh Kudus dari Allah dalam Tuhan Yesus yang senantiasa mendampingi perjalanan hidup kita. Tanda kesediaan kita untuk mendukung tugas dan panggilan gereja dalam menyatakan panggilannya di dunia ini. Ayat Alkitab yang mendasari untuk penyampaian ungkapan syukur ini diambil dari Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Persembahan syukur tahun ini dapat dimasukkan dalam amplop ini yang akan kita bawa apabila kita dapat kembali beribadah di gedung gereja. Tetapi juga dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Paskaliki sebagaimana telah diwartakan. Untuk persembahan reguler atau kebaktian biasa dapat dilaksanakan dengan men-scan QR code atau mentransfer ke nomor rekening GKI Paskaliki. Mari kita bersama-sama menaikkan doa persembahan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, terima kasih dan syukur kami sampaikan kepadamu atas semua berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih jika kami harus bekerja keras dan bergumul sedemikian rupa untuk memperoleh bekal kehidupan kami. Karena dengan sungguh bekerja, maka semua penyertaan-Mu dalam kehidupan kami menjadi nyata dan dapat kami hayati. Kadang hati kami diliputi oleh kegamangan, kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan. Bahwa bekal kehidupan kami akan habis sehingga kami akan menderita. Tetapi Engkau selalu memelihara kehidupan kami.
Jalan-jalan-Mu menolong kami sungguh ajaib. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Sebab itu ya Tuhan, di tengah semua dinamika kehidupan kami, dengan penuh rasa syukur, kami menyampaikan persembahan ini kepadamu. Kami percaya Engkau baik dan setia, dan pasti menjamin masa depan kami. Ajarlah kami agar tidak menjadikan kehidupan kami sebagai alasan untuk khawatir, kikir, dan egois. Sebaliknya, ajarlah kami untuk tetap mengasihi dan selalu bersukacita dalam memberi dan berbagi. Sebagaimana telah diteladankan dengan sempurna oleh Yesus Kristus yang mempersembahkan seluruh dirinya utuh dan penuh, sehingga kami semua ditebus oleh kematiannya di kayu salib. Dalam nama-Mu saja kami naikkan doa persembahan ini. Amin. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penangis, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.